Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, NIM 1172501, Kaprodi Manajemen Bisnis Syariah dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian yang saya angkat, judulnya Analisis Alih Fungsi Sistem Pengelolaan Lahan Perkebunan Karet menjadi Perkebunan Kelapa Sawit dan Identifikasi Ekonomi Masyarakat Desa Cupang Gading, Kecamatan Sekadahulu, Kabupaten Sekadau. Baik, di sini yang pertama saya akan membahas latar belakang proposal penelitian. Di Indonesia merupakan negara agraris yang mana mayoritas masyarakatnya hidup dengan pengusaha tanah dan pertanian. Sektor ini menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung kegiatan perekonomian di Indonesia. Salah satu subsektornya yakni perkebunan. Daerah yang menjadi primadona dalam sektor perkebunan salah satu diantaranya adalah Kalimantan. Latar belakang penelitian ini adalah analisis alih fungsi sistem pengelolaan lahan perkebunan karet menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan identifikasi ekonomi masyarakat yang dilakukan petani Desa Cupang Gading, Kecamatan Sekadahulu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Fokus pada permasalahan penelitian ini adalah bagaimana latar belakang penyebab alih fungsi sistem pengelolaan lahan perkebunan karet menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan identifikasi masyarakat di Desa Cupang Gading. Pengertian karet menurut tim penulis PS 2013 halaman 4 merupakan salah satu komunitas pertanian yang penting untuk Indonesia dan lingkup internasional. Di Indonesia, karet merupakan salah satu hasil pertanian yang banyak menunjang perekonomian negara. Hasil devisa yang diperoleh dari karet cukup besar. Bahkan di Indonesia pernah menguasai produksi karet dunia dengan mengungguli hasil negara-negara lain. Negara asal tanaman karet sendiri yaitu di daerah Amerika Serikat. Selanjutnya, pengertian kelapa sawit menurut Yusnu Imam Nur Hakim 2014 halaman 1, kelapa sawit merupakan tanaman penting yang langsung berhubungan dengan kehidupan manusia, terutama sebagai bahan utama minyak nabati pada masakan rumah tangga hingga industri makanan berskala besar. Di samping itu, kelapa sawit bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar utama energi alternatif selain dari minyak jarak dan tetes tebu. Pengolahan minyak kelapa sawit bisa menghasilkan bioenergi yang nilai kalorinya tidak kalah dengan energi fosil, minyak bumi dan batu bara. Terkait dengan kehidupan masyarakat desa dan hasil perkebunannya di Desa Cupang Gading, Kecamatan Sekadahulu, Kabupaten Sekadau, pada awal mulanya mayoritas petani karet yang membuat mereka sejahtera, bahkan sebagai suatu usaha yang menjanjikan yang kala itu sempat menyentuh lebih dari harga tertinggi per kilonya. Dengan rata-rata petani sekali panen kurang lebih 1 kuintal dalam kurung waktu yang kurang lebih 2 minggu, sehingga di daerah ini didominasi oleh komoditas karet, bahkan menjadi salah satu wilayah pola perkebunan karet yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Masyarakat di Desa Cupang Gading dalam kehidupan sehari-hari menggantungkan pada alam, karena alam memberikan apa yang dibutuhkan mereka bagi kehidupannya. Seperti diketahui, masyarakat perdesaan sering diidentifikasikan dengan masyarakat agraris, yaitu masyarakat yang kegiatan ekonominya terpusat pada pertanian. Maka dengan bekerja di sektor pertanian, masyarakat perdesaan berusaha meningkatkan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan dalam mengelola lahan perkebunan. Pada tahun 2006, masuk investor PT SML yang mendirikan pabrik kelapa sawit pada tahun 2018 di daerah Ensalang, Kabupaten Sekadau, Kecamatan Sekadau Hilir. PT SML banyak masuk ke perdesaan seperti di Desa Rawak Hulu, Rawak Hilir, Boti, Mondi, Cupang Gading,
Sungai Sambang, Skonau di Kalimantan Barat. Kemudian PT SNL ini secara letak geografis berdampingan dengan Desa Ensalang. Keberadaan PT SNL ini cukup berpengaruh kepada pola pikir masyarakat yang pada awalnya membudidayakan perkebunan karet dan beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Bahkan ada yang berinisiatif membuka lahan baru untuk ditanami sawit. Meskipun ada yang sudah ditanami pohon karet kemudian ditebang dan diganti dengan kelapa sawit. Hal tersebut penelitian ketahui berawal dari informasi masyarakat dan dari pengamatan. Semenjak kedatangan PT SNL dan perusahaan sawit lainnya, pola pikir masyarakat mulai berubah dan mulanya mayoritas petani karet mulai ada perubahan mata pencarian baru berupa kelapa sawit. Perusahaan mata pencarian berhubungan erat dengan perubahan dan dampak pada ekonomi keluarga tersebut. Karena dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi, seorang individu ataupun masyarakat secara keseluruhannya akan mempunyai beberapa pilihan atau alternatif untuk melakukannya. Berdasarkan alternatif tersebut, mereka perlu mengambil keputusan untuk memilih alternatif yang lebih baik. Adapun fokus penelitian yang saya ambil di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana alih fungsi sistem pengelolaan perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor pendorong apa saja yang menyebab terjadinya alih fungsi sistem pengelolaan perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa sawit. Yang ketiga, bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah terjadinya alih fungsi sistem pengelolaan lahan perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa sawit. Saya akan menjelaskan satu persatu fokus penelitian. Yang pertama, bagaimana alih fungsi sistem pengelolaan perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa sawit. Suatu kewilayahan dengan ciri mencakup semua watak yang melekat pada atmosfer tanah, geologi, timbul, hidrologi, populasi tumbuhan dan hewan, serta kegiatan manusia di atasnya. Noto Hadi Prawiro 1996, mutu ahli fungsi pengolahan lahan dan kebun karet menjadi kebun kelapa sawit, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan usaha pertanian, karena hampir semua kegiatan pertanian dilaksanakan di atas lahan. Menurut Isarlina 2010 mendefinisikan bahwa alih fungsi lahan atau lazimnya disebut konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagai atau seluruh lahan dari fungsinya semula seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi pengelolaan perkebunan atau biasa disebut alih fungsi lahan dapat diartikan perubahan untuk memenuhi kebutuhan produk yang makin bertambah jumlah dan meningkatnya mutu kehidupan. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor apa saja yang menyebab terjadinya alih fungsi sistem pengelolaan perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa sawit. Di sini ada beberapa faktor yang menjadi penyebab alih fungsi sistem pengelolaan perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor tanaman industri tahunan. Di sini saya akan menjelaskan faktor ekonomi, yaitu tingginya land rent yang diperoleh dari aktivitas sektor pertanian kebun karet pada kebun kelapa sawit, rendahnya insentif perkebunan karet dari tingginya biaya produksi. Sementara hasil perkebunan karet dari hasil kelapa sawit relatif rendah dengan berfluktuasi oleh karena itu faktor kebutuhan keluarga yang terdesaknya kebutuhan modal usaha atau keperluan keluarga lainnya. Dari faktor tanaman industri tahunan, yaitu jenis ini merupakan tanaman yang mampu tumbuh lebih dari 2 tahun. Tanaman industri tahunan pada umumnya merujuk pada tanaman berkayu keras untuk membedakan antara semak dan rerumputan.
yang dapat dikatakan merupakan tanaman tahunan juga. Tanaman industri tahunan mampu dipanen beberapa kali sebulan, pada akhirnya mengalami penurunan hasil dan tak produktif lagi secara ekonomi, dan pada akhirnya harus ditebang kemudian diganti tanaman baru. Kemudian bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum dan setelah terjadinya alih fungsi sistem pengolahan lahan perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa sawit. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum beralih fungsi kebun ekonominya relatif rendah. Dari hasil perkebunan karet, ekonomi masyarakat sangat tidak sebanding dengan biaya atau modal kehidupan sehari-hari untuk masyarakat. Oleh karena itu, adanya peralihan fungsi lahan menjadi kebun kelapa sawit karena sosial ekonomi masyarakat meningkat. Meskipun harga atau nilai jual karet lebih tinggi daripada kelapa sawit, tetap masyarakat memilih alih fungsi lahan meskipun terdapat beberapa dampak bagi kesehatan masyarakat. Selanjutnya, metode dan pendekatan penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Dipilih metode ini karena penelitian hanya untuk mengungkapkan fakta tentang objek secara apa adanya. Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami, natural setting. Sugiono 2009 halaman 13, menurut Indriatoro dan Supomo 2009 halaman 12 menyatakan paradigma kualitatif sering juga dinamakan pendekatan konstruktivis, naturalistis, atau interpretatif. Paradigma kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menegakkan pada pemahaman kondisi realitis atau natural setting yang holistis, kompleks, dan rinci. Penelitian-penelitian dengan pendekatan induktif yang mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta merupakan contoh tipe penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Cupang Gading, Kecamatan Sekadahulu, Kabupaten Sekadau. Adapun yang menjadi alasan penelitian dalam penetapan lokasi penelitian adalah karena sumber data peneliti ini adalah analisis alih fungsi sistem pengolahan lahan perkebunan karet menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan identifikasi ekonomi masyarakat. Sumber data. Menurut Ari Kunto 1998 halaman 144, sumber data adalah subjek mana suatu data dapat diperoleh. Menurut Sutopo 2006 halaman 56 sampai 57, sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu, baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik dan pengumpulan data adalah kualitatif, diperoleh dari sumber data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang memperoleh kedalaman dua kategori, yaitu metode yang bersifat interaktif dan non-interaktif. Mazza 2007 halaman 52, teknik kualitatif merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian, masih berupa fakta-fakta variabel verbal atau berupa keterangan-keterangan saja. Berikut ini penjelasan teknik-teknik pengumpulan data, yaitu ada 3: teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
teknik analisis data. Tidak selamanya data-data penelitian yang terkumpul ini sesuai dengan fokus penelitian, atau mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan. Untuk lebih meyakinkan penelitian akan kebenaran data yang diperoleh, perlu dilakukan suatu pemeriksaan keabsahan data. Adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah ada dua, triangulasi dan member check. Sekian dari proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.